Selamat datang di acara webinar BIMTEK dengan judul Bimbingan Teknis Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Nur Yuliati Andita dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan rekan saya Muhammad Najmil Yusro dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu acara kegiatan pada siang kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berkumpul di platform yang insya Allah muliakan tempatnya, Allah muliakan kegiatannya, serta Allah muliakan orang-orang di dalamnya. Serta salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi revolusioner kita, tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bahrudin MPD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Bapak Muhammad Kartono, Magister Pendidikan Islam selaku Ketua KKMI Pasar Rebo, Ciracas, dan Cipayung. Yang kami hormati Bapak Wawan Kurniawan, SPD, MSI selaku Pengawas Sekolah Kantor Kemenak Kota Jakarta Timur. Yang kami hormati Ibu Dr. Murni Winarsi, Magister Pendidikan, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, sekaligus Ketua Acara pada kegiatan pengabdian masyarakat kali ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Wuryani, MPD, dan Ibu Suprihatin, IDHD, yang telah bergabung pada kegiatan kita hari ini. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kali ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran kegiatan pada hari ini, serta kegiatan pada esok hari. Marilah kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, kita langsung ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak dan Ibu semua diharapkan untuk mengaktifkan mode suara dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3. Indonesia Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kami mohon untuk kembali menonaktifkan suaranya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu akan membahas mengenai identifikasi dan asesmen untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ini paling penting banget sih buat pemula. Nah, kayak kemarin nggak ada mukanya. Ya, kemarin juga banyak yang tanya kan mengenai instrumen dan segala rupa nih, mungkin
bakalan dibahas di sini. Nah, akan dibahas oleh salah satu dosen dari program studi pendidikan khusus juga yang orangnya itu lucu, tenang menghibur. Kalau di kelas dia bikin takut, bukan bikin takut sih, bikin kita deg-degan, tapi kalau di luar kelas itu tuh bikin kita nyaman banget. Mari kita sambut Ibu Suprihatin. Kepada Ibu Suprihatin kami persilahkan. Wah, ini bikin gara-gara ini ya. Ampun, Bu. Aduh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Luar biasa. Masih semangat banget kan ya Bapak Ibu? Semangat sekali. Iya, saya hari ini bertugas memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu tentang apa sih identifikasi dan asesmen itu. Tapi sebelum ke identifikasi dan asesmen yang sudah saya buat slide-nya begitu, yang Ibu Bapak pelajari dari kemarin sampai hari ini itu apa saja? Apa saja kira-kira Bapak Ibu? Silahkan yang mau jawab. Ya, Iya Pak, silahkan. kemarin kami belajar tentang jenis-jenis anak-anak inklusi. Siap, siap. Pak, tapi namanya bukan anak inklusi ya Pak. Inklusi itu semua, kita itu inklusi gitu. Inklusi itu masuk ke dalam satu, itu inklusi gitu Pak. Anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi kalau kan banyak sekarang memang ya yang mengatakan anak inklusi. Bapak dan Ibu itu juga Ibu dan Bapak inklusif. Yang kalau yang eksklusif itu kan menjauhkan diri dari kita, kayak gitu. Itu sekarang usaha kita. Terima kasih juga Bapak sudah mau gitu mendengarkan saya gitu. Itu memang kita berusaha bagaimana merangkul mereka. Kita jangan memisah-misahkan diri bahwa oh, ini loh yang mereka tidak sama dengan saya, harusnya jauh. Oh, itu yang berusaha kita hindarkan semua. Jadi semuanya itu kita menyatu begitu karena kita sama semuanya ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak ada yang sempurna. Saya juga sama. Jadi Bapak dan Ibu semuanya sudah belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Apa saja Bapak Ibu yang sudah anak-anak berkebutuhan khusus itu yang sudah diketahui? Ada yang di anak berkebutuhan khusus yang disebut tunanetra sudah paham Ibu Bapak? Iya Bu, Bapak duluan. Silakan. Iya, Bu. Kami tahu Iya, macam-macam. Oh, silakan Bu Arnisa. Oh, maaf Pak Supriyadi. Macam-macam ABK Ibu yang kami tahu tuh ada tunadaksa, tunarungu, tunanetra, tunalaras, betul. tunagrahita. Iya. Iya, Kebetulan anak betul. saya di SLB BC. Anak saya double handicap, Bu. Ya, saya double handicap. Iya. Di Itu SLB BC Bina Karya Insani yang sering dikunjungi oleh UNJ juga. Iya. Iya. Itu saja Bu. Memang ada banyak sekali selain yang disebut sebagai tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita. Bapak dan Ibu sudah paham juga dengan yang autis kan? Iya. Autis sudah pada paham semua. Iya, ada sudah autis paham. ringan, autis berat gitu. Iya, oke. Ya memang Down syndrome, beda-beda Ibu, ada DS Down syndrome, sebaral palsi. Ada. Itu kalau Down syndrome dia termasuk dalam tunagrahita. Kalau yang cerebral palsi itu termasuk ke dalam yang tunadaksa gitu. Karena memang mereka lebih banyak pada bagian fisiknya yang mengalami
kelemahan atau kekurangan gitu, tapi kebanyakan juga kemampuan intelektualnya mereka juga bagus gitu. Iya. Ya. Oke, Bapak Supri, bagaimana tadi? Mau silakan Pak, dilanjutkan tadi. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Tadi saya mendapat pengetahuan baru tentang inklusi karena kan ada pendaftaran untuk anak inklusi ya, jadi tahunya Iya, saya iya itu salah. Pak. Yang kedua, terus terang saja saya juga baru memahami hanya arti-arti dari tunalara, tunadaksa, tunagrahita dan sebagainya. Tapi Iya. cara penanganan kami tidak tahu, karena kebetulan memang sekolah kami adalah sekolah umum artinya di sekolah dasar. Makanya saya ingin belajar karena kan sekarang sekolah ini kan diwajibkan untuk menerima siswa-siswa seperti Iya. saya mempersiapkan diri Bu gitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bapak. Ini baik, kalau Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu siapa sih anak berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya kalau materi saya ini bagaimana kita supaya tahu mereka, siapa mereka itu, gitu. Saya mau share screen dulu ya, Bapak Ibu. Waduh, agak susah ini kalau saya share screen sendiri. Bagaimana panitia? Apakah saya bisa dibantu untuk share screen? Karena dari kemarin saya sudah nyoba-nyoba ini untuk Boleh share sebentar, screen Bu. dengan Mungkin sama host aja kali ya Bu di share screen-nya. Iya. Tunggu sebentar ya. Oke, Bapak Ibu. Selama menunggu share screen ini bagaimana? Ini agak Yang ini Bu. ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sebenarnya kemarin Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu apa dan siapa itu anak-anak berkebutuhan khusus. Barusan juga Ibu Muryani sudah menceritakan siapa sih anak-anak dengan kesulitan belajar. Nah, sekarang ini kita akan belajar bagaimana sih kita tahu mereka. Mohon maaf agak susah ini saya. Slide lanjut bisa tidak? Slide 2, ya. Kalau secara teori Bapak Ibu, identifikasi itu Bapak dan Ibu bisa membacanya di sini. Identifikasi itu adalah bagaimana kita tahu mereka, siapa itu mereka gitu. Nah, biasanya kalau Bapak dan Ibu tidak tahu, kemungkinan kan Bapak dan Ibu semuanya tidak akan tidak akan ngeh gitu. Tidak akan ada keinginan untuk bagaimana sih mengajarkan mereka ini gitu. Nah, kalau di slide saya Ibu dan Bapak bisa baca, identifikasi itu proses penjaringan seawal mungkin gitu ya. Memang untuk identifikasi ini memang diperlukan kita melakukannya itu di awal, misalnya kalau Ibu dan Bapak ngajar kan di TK itu sudah ada biasanya, sudah kelihatan, di SD juga kelihatan gitu. Kalau yang sudah kelihatan dari awal itu yang biasanya mereka mengalami tunadaksa itu sudah kelihatan dari awal gitu. Nah, tunanetra itu bagi yang mereka mengalami kebutaan, ketidakmampuan melihat gitu. Itu sangat mudah sekali dilihat gitu. Kalau yang untuk tunarungu juga sangat mudah sekali dilihat dari kalau kita sudah mulai berinteraksi baru kita tahu gitu. Tapi kalau di awal kita belum pernah berinteraksi dengan yang tunarungu, kita akan susah gitu. Nah, kalau juga ada yang kalau tunagrahita itu
yang lebih banyak dan mudah diketahui itu yang Down syndrome gitu. Kenapa? Karena mereka wajahnya semuanya sama yang untuk Down syndrome itu gitu. Nah, untuk identifikasi ini kita sebenarnya memang untuk mengetahui siapa mereka itu, bagaimana mereka itu gitu. Nah, di sini juga dari yang saya tuliskan itu ada itu bisa dilakukan oleh guru, Ibu Bapak. Jadi memang kalau di sekolah ya kewajibannya adalah guru yang melakukan identifikasi itu gitu. Tapi kalau di rumah biasanya kan Bapak Ibu biasanya kan kalau murid mau masuk sekolah kan sekarang kan Ibu dan Bapak mengatakannya anak inklusif begitu. Itu kan biasanya bawa ini ya surat-surat keterangan kan untuk bisa masuk ke kelas inklusif gitu. Nah, itu sudah biasanya mereka sudah punya dasar terlebih dahulu, punya surat-surat yang menunjukkan gitu. Tapi kadang ada juga yang tidak punya dasar itu Bapak Ibu. Tidak punya surat-surat yang menunjukkan bahwa ini anak saya begini. Itu biasanya yang mereka mengalami lambat belajar. Ibu Bapak kalau lambat belajar di kelas Ibu Bapak tahu tidak kira-kira yang anak lambat belajar itu? Yang paling nampak biasanya ya sudah yang lainnya sudah mengerti, dia belum mengerti gitu, Bu. Itu Bapak, yang lambat belajar itu yang seperti itu biasanya. Memang kalau kita ngajarin ngomong begini begitu, tapi kok dia apa ya gitu, itu biasanya gitu. Hah, apa Pak gitu. Mungkin karena kan biasanya kita kan menganggapnya oh ini ngelamun aja terus gitu. Tapi mungkin memang ada aspek ngelamun, mungkin memang ada aspek kemampuannya dari sananya sudah ada kelainan gitu. Jadi kan kadang Bapak, ayo kamu jangan ngelamun terus. Ayo sini coba belajar gitu. Itu kan biasanya seperti itu gitu. Itu yang lambat belajar itu memang diketahui kalau sudah kita mengajar gitu. Tapi kalau kita masih baru masuk begitu itu kita tidak tahu gitu. Itu identifikasi yang seperti itu. Ada juga yang kalau kita melakukan identifikasi juga secara sosial, Bapak. Sosial misalnya anak ini kok maunya diem aja di rumah. Kok di rumah, di kelas gitu. Ada yang tidak mau keluar kelas, ada yang tidak mau berteman. Ibu Bapak tahu yang seperti itu muridnya? Banyak yang begitu juga muridnya? Tidak sih, Bu. Tidak. Ada tapi ya ada gitu. Jadi pada hal-hal yang seperti itu kita lakukan identifikasi. Jadi identifikasi itu bukan hanya kemampuan intelektualnya saja. Biasanya kan Bapak Ibu kan kalau mengajar di sekolah itu kan matematika, ini begini, matematika, bahasa Indonesia gitu. Tapi ketika dalam bahasa Indonesia itu bagaimana murid berinteraksi, misalnya Bapak Ibu meminta murid untuk untuk membuat percakapan gitu. Percakapan kan di Bapak Ibu kan ekspektasinya, harapannya supaya berinteraksi. Nah, ketika kadang satu murid tidak mau berinteraksi atau kadang ada yang kamu aja gitu. Mungkin di situ ada sesuatu yang bermasalah gitu. Mungkin kepercayaan diriannya itu kurang gitu. Jadi yang seperti itu Bapak dan Ibu bisa ajarkan kepada murid. Nah, di situ juga Ibu dan Bapak sebagai dasar melakukan identifikasi. Identifikasi itu apa? Mungkin identifikasi dalam kemampuan sosial, mungkin identifikasi dalam kemampuan emosional gitu. Kalau dalam hal kemampuan intelektual itu biasanya lebih banyak Ibu Bapak taunya kan dari belajar mata pelajaran itu gitu. Tapi kalau Ibu dan Bapak bekerja sama dengan pihak lain, biasanya kan sekolah mengadakan itu ya Ibu Bapak, mengadakan tes intelijensi gitu. Itu bisa juga dilakukan
gitu. Tapi kalau tes intelijensi itu kadang kalau yang memang mengetes itu memang ahli benar, itu ya menunjukkan apa yang ada pada murid gitu. Tapi kalau yang melakukan tes itu kurang pinter begitu, itu juga tidak menunjukkan apa yang sebenarnya murid pahami dan sebenarnya murid bagaimana bisa gitu. Itu sebenarnya Bapak dan Ibu sebenarnya punya banyak sekali data tentang murid-murid. Oh, ini murid saya pinter loh. Pinternya bagaimana, Pak? Ini dia bisa ini dalam bahasa Indonesia, dalam olahraga ini begini, dalam semua mata pelajaran mungkin dia ada satu yang bagus, ada satu yang juga yang kurang gitu. Itu kita bisa melakukan identifikasi dari itu. Gitu. Nah, itu identifikasi itu merupakan proses awal ketika kita baru akan memulai. Gitu. Mungkin ada yang murid baru pindah begitu, itu bisa Bapak dan Ibu lakukan identifikasi bagaimana sih kira-kira gitu. Nah, identifikasinya mungkin dari rapot yang dikirimkan, rapot yang dibawa oleh murid gitu. Oke, yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, hasil dari identifikasi itu Bapak Ibu yang kita harapkan bahwa ada anak-anak yang kita temukan itu memang bisa kita sebut sebagai anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi kita tidak mengatakan, oh ini loh anak yang berkebutuhan khusus itu begini gitu. Mohon maaf di depan rumah saya lagi ini ada orang yang membangun jadi agak rame. Itu jadi ini hasilnya itu ya Bapak dan Ibu tahu bahwa di kelas Bapak dan Ibu itu ada anak berkebutuhan khusus gitu. Anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya yang kurang-kurang saja Bapak gitu. Yang lebih misalnya dia punya kemampuan yang sangat bagus sekali, kemampuan intelektual yang bagus sekali. Itu juga mereka kami sebut sebagai anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, anak berkebutuhan khusus yang punya kemampuan lebih ini, kebutuhan khususnya itu juga dalam hal pendidikan, juga dalam hal proses pembelajaran, juga terutama dalam hal sosial, Ibu Bapak gitu. Karena biasanya kan kalau yang pinter banget gitu, kadang Bapak Ibu kan, aduh, kamu ini nanya terus sih gitu. Ada nggak Ibu Bapak yang begitu? Iya, Bu, iya. Pertanyaannya di luar pengetahuan kita malah, Bu. Itu Ibu Bapak, itu gitu. Udah kamu stop, jangan tanya terus. Bapak ini nggak tahu jawabannya, kamu sudah tanya lagi gitu. Itu sebenarnya yang mereka butuh gitu. Dan kita juga seharusnya menjadi sebagai gurunya merasa tertantang untuk memperbaiki kita, Bapak Ibu gitu. Bukan kamu sana pindah aja kelas lain gitu. Itu ini kasihan muridnya kalau yang seperti itu gitu. Jadi kalau dalam hal sosial mereka biasanya itu ini akan dijauhi oleh temannya. Kenapa dijauhi? Karena pemikirannya mereka sudah jauh banget gitu, tapi temannya masih ecek-ecek begitu. Gitu. Jadi banyak yang tidak bisa connect gitu. Itu harusnya Ibu dan Bapak itu tahu yang begitu gitu. Oh, anak ini begini, anak ini begini gitu. Jadi ketika mengajarkan ya harusnya ada tantangan-tantangan tersendiri juga bagi Bapak Ibu gitu. Atau kalau misalnya nanti di kelas ada yang seperti itu, Bapak dan Ibu sebenarnya bisa mengajak mereka untuk menjadi teman atau mengajarkan teman yang lain gitu. Karena di situ ada penghargaan bagi mereka untuk oh ini loh saya bisa. Nah, dan di situ ada interaksi juga nanti begitu. Itu jadi dari identifikasi seperti itu bisa kita temukan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas kita dan bagaimana kita nanti memberikan pembelajaran yang cocok. Begitu. Itu intinya kalau yang dari identifikasi. Slide selanjutnya. Mohon maaf
Bapak Ibu, ini kan gambar ini sudah tahu kan Bapak dan Ibu semuanya, di belakang saya juga ada gitu. Sekarang kita praktek bagaimana Ibu dan Bapak mengidentifikasi ini gitu. Coba Ibu dan Bapak. Identifikasinya bagaimana tentang gambar ini? Ada apa saja sih? Siapa saja sih mereka begitu? Coba saya kasih waktu 5 menit. Atau yang sebelum 5 menit sudah paham begitu, silahkan ngomong, enggak apa-apa. Walaupun host tidak mengizinkan. Sebagai narasumber. Sebagai narasumber. Bapak Indra, Ibu, ya sebagai narasumber. Ya, narasumber. Ada narasumber di situ. Dr. Murni. Iya. Kalau tadi kan nama-nama orangnya, bagaimana dengan jenis kelamin orang-orangnya itu? Bagaimana Ibu Bapak? Kan ini ya, bukan cuma nama-namanya saja yang diidentifikasi dari segi Gender ya, gendernya laki-laki dan perempuan. Ya, ada laki-laki 1, ada perempuan 2. Nah, di situ kan juga ada komunitas nih Ibu Bapak. Komunitas ini gendernya apa ini kira-kira? Ya, Ibu Bapak tahu tidak kira-kira bagaimana? Nah, mungkin kalau dari sini agak susah. Kita pindah slide berikutnya. Nah, kalau dari yang dibandingkan dengan yang tadi, gambarnya yang lebih jelas yang mana? Lebih jelas yang sekarang. Ya, lebih jelas yang sekarang. Nah, sekarang silakan Ibu dan Bapak mengidentifikasi ini acara apa, ini siapa saja, ini kapan, ini bagaimana kira-kira, ini ditujukan kepada siapa gitu. Identifikasi itu seperti itu, Bapak. Kalau misalnya ada murid di sekolah, oh ini kira-kira ini begini, kira-kira ini begini, kira-kira ini begini. Karena Ibu dan Bapak untuk awalnya kan biasanya masih mengira. Baru Bapak dan Ibu tahu setelah melakukan gitu. Nah, sekarang hari ini kan kita sudah melakukan gitu. Nah, Ibu dan Bapak jelas tahu ya. Oh, kemarin Ibu Murni berbicara tentang ini, dia ngomongnya begini, dia begini. Bapak Indrajaya juga seperti ini. Bapak dan Ibu sudah tahu semuanya data-datanya. Nah, Bapak dan Ibu bisa nanti mengatakan bahwa, oh, Pak Indrajaya kok pinter banget ya, gitu. Atau, Bu Murni Winaris cantik banget ya, gitu. Baru setelah punya data-data itu, Bapak dan Ibu bisa mengatakannya seperti itu. Boleh mengatakannya seperti itu. Tapi kalau hanya melihat di situ dari awal, di depan gitu, apa sih yang akan kita lakukan? Kan mungkin begitu Bapak dan Ibu. Apa sih ini, bagaimana sih gitu. Nah, itu lagi ada orang yang kok yang Bu Murni pakai kerudung cantik banget, yang satu siapa pakai dada-dada gitu. Itu kan mungkin Ibu Bapak kan mengidentifikasinya itu harusnya juga ini siapa? Ini orang kok aneh banget gitu. Itu kan nanti ada kalau di kelas itu kan muridnya kok begini ya, gitu. Itu Ibu dan Bapak kan bertanya terus, bertanya gitu. Baru setelah ketemu, setelah ada data yang Bapak Ibu kumpulkan, ada informasi yang Bapak Ibu kumpulkan, Ibu Bapak bisa mengatakan bahwa oh, Bapak Indrajaya ganteng banget orangnya. Ibu Murni Winarsih juga cantik banget orangnya gitu. Nah, ibu yang satu itu teler gitu. Bisa saja mengatakan seperti itu gitu. Setelah ada data-datanya gitu, Ibu Bapak gitu. Karena memang seperti tadi yang disampaikan oleh moderator, saya ini kadang lucu, kadang juga galak begitu, Ibu Bapak. Itu Ibu Bapak.
Ada yang mungkin mau bertanya sebelumnya sebelum saya pindah ke slide berikutnya tentang apa itu dan bagaimana itu identifikasi, Bu Bapak? Eh, Ya, silakan Pak Supri. Terima kasih Ibu kesempatannya. Sebetulnya saya Gimana? pribadi, Pertanyaannya di itu aja sekalian nanti. Oh, nanti katanya Pak. Biar Jadi maksudnya, saya materinya tersampaikan dulu ya semua. Oke. Bapak yang bertanya tahan dulu ya. Oke. Untuk pertanyaannya boleh ditulis Ya, di room ditulis chat di ya. room chat aja. Mohon maaf Bapak. Silakan pindah ke slide berikutnya, mohon maaf. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin kalau tadi kan tentang kami Ibu Bapak gitu. Nah, kalau sekarang dari gambar ini Ibu dan Bapak yang tahu, yang kira-kira yang berkebutuhan khusus itu yang mana? Dari hanya melihat Yang perempuan gambarnya. Yang Down syndrome. Ya, Down syndrome. yang ini ya Ibu Bapak, ini Kelihatan. kelihatan sekali. Gitu. Visual dari wajahnya ya. Iya. Visual wajahnya. Depan. Down syndrome. Ya. Nah, kalau yang ini kira-kira ada tidak Ibu Bapak? Yang laki-laki di sebelah kirinya? Kayaknya Down syndrome ya. Belakangnya, Bu. Di belakangnya sini. Ini memang dia seperti Chinese gitu ya. Itu yang depannya Down syndrome, Bu. Yang di sebelah kirinya. Sebelah kirinya yang Ibu pakai jilbab. Ibu pakai jilbab ya, Ibu guru. Ibu guru yang pakai jilbab. Tapi kita tidak dari wajahnya memang tidak kelihatan kalau ibu guru ini memang kelihatan ibu guru ini tidak mengalami seperti yang gadis di depan ini gitu. Itu memang kalau yang di depan ini sangat kelihatan sekali. Kalau yang laki-laki ini Ibu Bapak ini ada sepertinya menunjukkan juga gitu. Ada agak-agak iya, mirip-mirip juga begitu. Nah, kalau yang lain-lain ini Ibu Bapak bagaimana? Mungkin di antara mereka juga ada yang berdiri ya, sepertinya kayak autis ya, dia nggak tenang. Teman-temannya yang lain itu diam, tapi dia nggak tenang, dia berdiri itu yang berdiri, Bu. Yang berdiri. Iya. Ada satu anak berdiri. Iya, bisa jadi ini dia mengalami hal seperti yang kita curigai begitu. Jadi memang kalau kita melihat selintas gitu agak susah untuk menentukan, kecuali yang memang gadis ini begitu. Itu memang dari wajahnya kelihatan gitu. Nah, kalau yang autis itu memang nanti kelihatannya kalau kita sudah berinteraksi Ibu Bapak. Dia sudah mulai ngalor ngidul gitu, omongannya juga nggak jelas gitu. Juga tingkah lakunya agak begini begitu. Mungkin saya ini juga termasuk yang autis gitu. Karena dari tadi begini begitu gitu. Itu. Oke. Pindah ke slide berikutnya. Nih, jadi Ibu Bapak mulai paham dari yang di atas itu slide sebelumnya. Nah, kalau dari sini Ibu Bapak, yang mana yang berkebutuhan khusus? Siapa yang berkebutuhan khusus di sini? Yang kanan. Yang cacat Nah, itu kayaknya kakinya. Ya, ini kelihatan. Yang tunadaksa ya, Bu ya. Tunadaksa ya. Tunadaksa. Kelihatan sekali gitu. Tapi Ibu Bapak, yang mereka di sini selain yang tunadaksa, kemungkinan juga ada yang mungkin lambat belajar, kemungkinan juga ada yang yang tadi disampaikan Bu Wur itu kesulitan belajar, ada juga gitu. Kalau kesulitan belajar itu mungkin Ibu Bapak
kan biasanya melihat mengoreksi hasil kerja murid-murid kan. Nah, biasanya kalau yang kesulitan belajar itu nulisnya itu nggak benar. Nggak benar misalnya ada Y gede di tengah, Y kecil di depan, atau nulisnya kayak model alay lebay begitu itu ibu-ibu bapak. Gitu. Kalau ibu bapak melihat murid-muridnya yang seperti itu, yang hasil tulisannya begitu, yang alay lebay begitu, itu ibu bapak mohon aware gitu, mohon apa ya aware itu, oh ini kok ada begini gitu, itu jadi ibu bapak mohon seperti itu gitu, kemungkinan mereka mengalami kesulitan belajar gitu. Ada juga yang ibu bapak, jangan-jangan ibu bapak tidak bisa menulis halus ini. Ada nggak ibu bapak yang tidak bisa menulis halus? Biasanya generasi Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. generasi Kalau bisa, Bu. Bisa, Bu. Karena menulis tidak dibiasakan. Mbak Puji barangkali. Iya, Bapak Ibu. Itu yang bagian apa itu namanya? Menulis halus itu sangat penting sekali begitu. Untuk mengetahui apakah ke depannya murid kita itu mengalami kesulitan belajar dalam hal menulis atau tidak gitu. Karena memang menulis halus, kalau Ibu Murni Wirasih paham sekali itu menulis halus itu bagaimana gitu. Menulis halus itu apa? Harusnya bagaimana itu. Nah, itu akan merangsang bagaimana sih murid ini ketika menulis yang sekarang kan modelnya menulis alay lebay. Alay lebay itu sama sekali tidak masuk dalam cara belajarnya Bu Win itu. Tidak masuk itu Bapak Ibu. Itu semuanya mengalami kesulitan belajar yang seperti itu gitu. Nah, kalau nanti ibu bapak menemukan murid-murid yang seperti itu, mungkin ibu bapak mulai ajarkan bagaimana menulis halus. Mungkin harusnya juga karena memang anak-anak sudah tidak suka dengan menulis halus itu, menulis yang sepertinya tangannya aja sakit begitu. Tapi kalau memang mungkin murid-muridnya ada yang mengalami hambatan di tangannya, itu lain lagi masalahnya begitu. Dan biasanya kalau yang kesulitan belajar itu mereka mengalami kesulitan menulis. Ada yang mengalami kesulitan menulis, yang spesifik mengalami kesulitan menulis. Ibu, saya mohon maaf sebelumnya izin mengingatkan 10 menit lagi ya Bu. Ya Allah, pindah slide berikutnya. Ya Allah, dari tadi itu memang saya terlalu banyak omong itu Bapak Ibu. Seru Bu, nggak kerasa. Aduh, itu tadi yang ciri-ciri yang nampak luar itu memang gampang sekali untuk dilihat saat mengidentifikasi gitu. Nah, berikutnya slide berikutnya. Slide berikutnya ya begitu. Sekarang ini tentang asesmen Ibu Bapak. Kalau tadi kita mengidentifikasi ini loh anaknya begini gitu. Nah, kalau yang asesmen ini apa sih ya? Itu untuk mencari bagaimana kekuatannya mereka itu, bagaimana kelemahannya mereka itu, bagaimana kebutuhan apa yang hal-hal apa yang dibutuhkan oleh mereka untuk belajar. Selama belajar itu bagaimana gitu. Nah, kalau tadi Ibu Bapak kan sudah dijelaskan oleh Ibu Wuryani tentang kesulitan belajar ya. Kesulitan belajar itu yang dibicarakan oleh Ibu Wuryani dalam hal menulis, mengarang. Mengarang itu sampai sekarang saya juga sangat sulit sekali Ibu Bapak gitu. Mengarang itu memang keterampilan yang sangat tinggi sekali gitu. Nah, kalau murid-muridnya mungkin menulis dulu itu agak susah begitu. Bagaimana Ibu dan Bapak nanti memberikan pembelajarannya itu gitu. Misalnya kalau sekarang kan ada pensil yang pakai bawahnya itu pakai grip gitu supaya nanti nulis megang pensilnya itu bagus gitu. Atau kalau memang Bapak dan Ibu sudah mengajarkan menulis rapi, nanti murid yang
menulis jawabannya dengan salah, tidak rapi lagi, berarti harus dikasih tahu menulisnya harus rapi begini gitu. Sama seperti anak saya kemarin anak saya memang sekarang kelas 5, Ibu Bapak, dan menulisnya itu yang amburadul gitu. Itu memang mungkin dia memang males menulis begitu. Nah, mungkin ada di semacam itu gitu. Tapi isinya kalau memang menurut Bapak dan Ibu sudah bagus ya tidak apa-apa begitu. Tapi kalau cara menulisnya agak ya misalnya A untuk mengatakan untuk itu T-nya jadi hilang atau K-nya hilang gitu. Itu mungkin dia mengalami kesulitan belajar itu tadi gitu. Jadi kalau asesmen itu untuk mengetahui dalaman-dalamannya, Ibu Bapak, dalaman-dalaman si anak gitu. Kalau Bapak dan Ibu tadi kan sudah melihat flyer kita tentang yang sudah saya sajikan di depan, itu kan hanya melihat, oh ini Bapak Indrajaya, oh ini Ibu Murni Winarsih, sama dengan gambar yang anak-anak berkebutuhan khusus tadi, oh ini anak Down syndrome, oh ini kok kira-kira kok kayaknya Down syndrome. Nah, tapi kalau yang asesmen ini, apa sih sebenarnya yang ada di dalam Down syndrome itu yang kita pengen tahu dengan asesmen begitu. Oke, nah slide selanjutnya. Nah, kalau dalam asesmen itu apa yang dilakukan oleh guru itu biasanya kan guru kan mengajar setiap hari, Ibu Bapak. Nah, dalam mengajar kan Ibu Bapak kan nanti setelah selesai memberikan soal begitu kan Ibu Bapak mengoreksi gitu. Nah, kan Ibu Bapak menemukan loh, oh ini kurang titik kalau dalam hal menulis gitu, kurang titik, kurang koma, kurang huruf depannya, huruf awal tidak bukan huruf besar, yang seharusnya huruf besar begitu. Itu yang dari situ itu Ibu Bapak akan tahu apa dan bagaimana gitu. Nah, kalau dari segi kemampuan intelektual, Ibu dan Bapak kan bisa melihatnya, oh ini sudah nilainya 10, sudah nilainya 100. Loh, kok ini ada kok nilainya masih belum begitu. Nah, asesmen itu yang seperti itu yang Ibu Bapak lakukan. Misalnya dengan kalau kemarin mengerjakan soal ini kok sudah dapat 10, tapi kok hari ini kok nilainya jadi turun gitu. Ada apa gitu. Itu yang Bapak dan Ibu perlu tahu begitu. Jadi kalau boleh sebenarnya membandingkan anak di dalam satu kelas, tetapi Ibu dan Bapak yang tidak diperbolehkan itu mengatakan, kamu itu goblok loh, kamu ini loh, ini lebih bagus daripada kamu. Itu yang tidak boleh gitu. Kalau Ibu Bapak mau mengatakan, oh ini loh, kamu sebenarnya bisa ini, tapi kenapa hari ini menjadi tidak bisa begitu. Kemarin kamu sudah bagus, tapi kok hari ini malah turun, ada apa begitu. Itu asesmen itu untuk nanti Ibu dan Bapak menentukan pembelajaran berikutnya itu bagaimana begitu. Kalau pembelajaran kemarin sudah bagus, oke, kita teruskan yang kemarin. Tapi kalau pembelajaran kemarin pada hari ini murid menjadi semakin tidak bisa begitu. Apa ini yang salah? Apakah muridnya ataukah gurunya gitu. Jadi yang di asesmen itu dua-duanya sih sebenarnya Bapak Ibu gitu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan semuanya dengan baik tapi muridnya tidak baik juga, berarti ada sesuatu di sini. Ada sesuatu itu mungkin muridnya mengalami kebutuhan khusus itu tadi, atau muridnya saat itu sedang tidak fokus begitu, seperti itu. Slide selanjutnya. Oke. Yang diakses itu Ibu Bapak ada intelijensi. Pada area intelijensi itu memang Ibu dan Bapak kan
lebih banyak tahu dari bagaimana hasil belajar mereka gitu. Nah, kalau guru misalnya guru lebih banyak mengakses itu pada bagian bagaimana mereka kemampuan komunikasinya, bagaimana mereka kemampuan akademiknya, bagaimana mereka dengan perkembangan emosinya. Itu kan setiap hari Ibu Bapak tahu gitu. Kalau kemarin ini murid ini kalem-kalem saja, kok hari ini dia lompat-lompat, mencak-mencak, nggak karuan gitu. Ada apa sebenarnya? Gitu. Itu yang perlu Ibu Bapak tahu. Ibu itu juga perlu dicatat oleh Ibu Bapak sebagai bahan. Oh, kalau kemarin dia harusnya tidak saya kasih begini, makanya dia menjadi bagus gitu. Kalau hari ini dia saya kasih begini, dia jadi marah-marah, stres gitu. Itu bisa jadi seperti itu gitu. Oke, slide Ibu, berikutnya. mohon maaf waktunya sudah habis. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Untuk melakukan asesmen ini 1 menit saja dulu ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan Ibu Bapak. Ibu Bapak kan sudah setiap hari memberikan soal-soal kepada murid. Itu salah satu yang bisa kita gunakan. Salah satu yang bisa kita lakukan. Ibu Bapak tiap hari dengan murid-murid. Nah, itu Ibu Bapak observasi. Atau misalnya kalau Ibu Bapak sempat menanyain, kamu kok kemarin kenapa ya? Kok kamu lari ketika saya mengajar itu? Itu kan Bapak Ibu sudah bisa dengan wawancara seperti itu gitu. Atau dengan portofolio ya hasil belajar kemarin, hasil belajar hari ini, hasil belajar besok. Itu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Oke, saya pikir begitu saja. Puji, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu Prihatin. Semoga ilmu yang diberikannya bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ternyata emang benar banget kalau misalnya identifikasi dan asesmen itu sangat dibutuhkan dalam hal menentukan pembelajaran ke depannya seperti apa, harus seperti apa, biar pembelajaran untuk anaknya itu benar-benar tepat. Terus tadi juga Buke sempat menyinggung tentang menulis halus nih. Sebenarnya tuh kenapa anak-anak mungkin belum suka atau tidak bisa menulis halus, karena pada awal mereka dikasih pembelajaran itu, mereka nggak tahu fungsinya untuk apa. Karena dirasakan saya sendiri dulu, waktu pertama kali dikasih pembelajaran waktu SD, katanya harus nulis tegak bersambung ya, gini-gini. Bingung buat apa fungsinya, ternyata sekarang baru tahu setelah kuliah. Apalagi ini tuh sangat penting bagi anak tunarungu, karena kalau anak tunarungu, apalagi yang ambil pendalaman dan guru tunarungu tuh wajib banget bisa menulis halus, seperti itu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan ya. Pertanyaan tadi, tolong Puji, tadi ada Ibu baca tulisan, salah satu pertanyaan adalah bagaimana mengajarkan membaca anak yang kesulitan mengenal membaca huruf E, G, dan apa tadi kalau tidak salah? Sebentar Bu. E, G, dan? Huruf B dan D. Huruf B dan T. Ya. Pak siapa tadi? Pak Chandra ya? Pak Yanto. Saya hanya baca pertanyaan tadi. Oh, Pak Hari. Oh, Pak Hari. Ibu mungkin untuk selanjutnya dijawab pertanyaan yang dari panitianya dulu. Yang dipilih oleh panitia, nanti kalau masih ada waktu, pilihin lagi yang tadi Ibu katakan ya Bu ya? Boleh. Nah, untuk yang selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Ibu Tri Haryanti. Pertanyaannya, apakah apabila mengurangi standar pencapaian pembelajaran, mohon maaf, saya ulangi, apakah apabila mengurangi standar capaian belajar, tercapaikah dari tujuan belajar tersebut? Begini, tujuan pembelajaran itu kan dijabarkan dari standar, ya kan? Dari standar, jadi diperkecil jadi tujuan-tujuan atau diperkecil menjadi indikator-indikator. Untuk sampai standar anak bisa membaca kalimat pendek,
Itu kan tujuannya anak bisa membaca kata, bisa mengenal huruf, gitu ya kan. Jadi yang kecil-kecil tujuannya. Dari tujuan kecil-kecil itulah mencapai standar, gitu. Jadi makanya standar kompetensi itu kalau dalam kurikulum itu adalah standar umum, kemudian dijabarkanlah, diperhatikan tujuan. Atau dalam bentuk indikator-indikator. Apa indikasinya? Anak bisa membaca kalimat pendek, kan gitu. Apa indikasinya? Kalau tujuannya adalah anak bisa membaca kalimat pendek. Apa indikasinya? Jadi indikator-indikator itu sampai. Kalau tujuan-tujuan sudah tercapai, barulah standar kompetensi bisa tercapai. Kalau umpamanya tadi anak bisa membaca huruf, kalimat atau membaca tulisan pendek, itu tulisan baca sederhana, tapi kok anak sering salah gitu kan? Ya karena apa? Indikator bahwa anak bisa membaca itu sering keliru gitu. Indikator tidak menunjukkan. Karena apa? Bisa jadi anak belum paham betul yang namanya huruf E, huruf D, huruf G. Kenapa bisa salah? Ya kan? Ya karena anak, kalau kita lari ke belakang, untuk bisa mengenal huruf E, G, D, dan B, itu kan memerlukan pemahaman bentuk awalnya. Mengenal bentuk itu dipengaruhi juga oleh konsep. Konsep apa? Konsep ruang. Konsep ruang kanan, depan, kiri, belakang, ya kan? Belakang, depan, atas, bawah. Kalau anak sudah mengenal bahwa yang namanya kanan ini loh tangan kanan, ini loh tangan kiri, berarti ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kalau huruf D, itu perutnya di mana anak-anak? Tarik garis lurus dulu. Perutnya di mana kalau huruf D? Ada di sebelah kiri. Ayo, sebelah kiri, tangan kiri angkat. Ayo, perutnya di sebelah kiri. Huruf B, ayo garis lurus. Perutnya di mana? Di sebelah kanan. Mana tangan kanan? Nah, ini tangan kanan. Berbaringanlah kalau cara Holenjot ngajarkan. Antara berbicara, menjelaskan, menuliskan, dan bisa jadi langsung bentuknya, Bapak Ibu. Langsung bentuknya huruf B, diambillah dari bahan-bahan krayon, apa-apa saja, atau mainan-mainan huruf-hurufan, itu sekarang banyak. Ini huruf B tempel di papan tulis, yang gede itu hurufnya dari kayu. Ini ada di sebelah kanan, angkat tangan kanan, ayo buat perutnya sebelah kanan. Jadi mengenal konsep tangan ke kanan, tangan ke atas, tangan ke samping. Kenalkan konsep dulu bahwa ini ada di sebelah kanan, benda ini dari sebelah kiri, benda ini di depan dan di belakang. Jadi konsep awalnya itu adalah, oh tahu Ibu Eyang itu ada di kolong. Iya nak, itu ada di bawah meja. Di kolong ya, iya di kolong. Karena awalnya pertama yang dijelaskan itu kolong, lebih mudah memahami kolong. Lambat laun anak itu akan ngerti bahwa yang disebut kolong adalah di bawah. Kalau sekarang mungkin belum mengenal tentang kanan, dia masih bingung. Konsep kanan itu loh susunya botolnya di sebelah kanan, tidak ngerti karena konsep kanan atas bawah itu abstrak. Jadi harus dikonkretkan dulu yang mana kanan, di sebelah kanan, mana sebelah kiri, mana sebelah depan. Nah kalau anak sudah mengenal konsep tadi ruang itu dengan benar, maka akan mudah mengenal huruf. Itu tadi yang kesulitan huruf yang mirip-mirip gitu, yang perutnya di depan, di belakang, atau sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu juga harus konsisten kalau pertama mengatakan bahwa perutnya ada di sebelah kiri, katakan selalu itu sebelah kiri. Kalau perutnya ada di sebelah kanan, katakan terus, jangan pindah-pindah, ada di depan dan di belakang, jangan ganti-ganti. Itu kira-kira jawaban dari saya. Kita jadi tambah lagi. Ya, terima kasih Bu Wuryani. Mohon maaf kepada Ibu Keho dan Kalispa karena waktunya sudah mulai menipis. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab dari
peserta langsung kepada para narasumber. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh saya nanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa masalah. Kalau nggak ada saya deh. Sudah ada Ibu, Pak Chandra. Ada Pak Chandra, Bu, yang sudah mau bertanya. Ketika dalam pembelajaran di kelas, itu saya menemukan siswa yang selalu melebihi dari siswa yang lain ketika belajar. Nah, bagaimana mengatasi atau strategi apa yang harus kita terapkan dalam pembelajaran tersebut? Karena kalau dia lebih dahulu selesai dan dia paham lebih dahulu, ketika pemberian tugas pun dia lebih dahulu, itu dapat mengganggu siswa yang lainnya. Nah, ini saya sering sekali menemukan hal seperti ini. Strategi apa atau metode yang harus kita terapkan seperti ini? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Chandra. Mangga, siapa yang mau jawab duluan? Oke, saya boleh. Terima kasih Pak Chandra. Jawabannya, pertanyaannya bagus. Gini, perbedaan individu yang otomatis kita memahami perbedaan kemampuan anak, kemampuan kepribadian anak, kemampuan anak, dan sebagainya. Nah, kemampuan anak itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang mampu keseluruhan hampir akademik dia bisa, tapi ada juga yang mampu di bidang-bidang tertentu dia bisa, seperti teorinya Gardner itu multiple intelligences. Nah, ada anak yang hampir mampu di seluruh bidang. Gimana cara mengatasinya? Kalau kita caranya begini. Nah, kalau anak ini adalah lebih pintar, selesai pekerjaan dari rata-rata temannya, dia bisa diberikan mata pelajaran itu, pokok studinya atau bidang studinya, apa bukan bidang studinya, pokok bahasanya itu lebih tinggi, gitu ya, lebih tinggi karena buat dia yang diberikan mata pelajaran yang sama, pokok tema yang sama, terlalu mudah. Untuk dia diberikan yang lebih tinggi. Makanya jelaskan seperti tadi. Kalau anak itu Bapak ngajar di kelas 5, ya. Untuk dia di kelas 5 masih semester pertama. Kalau dia di semester pertama anggap bahwa dia itu pasti udah bisa, berikan mata pelajaran untuk yang semester kedua. Semester kedua lebih dia juga bisa, walaupun yang teman sekelasnya mengajarkan pelajaran semester pertama. Dan dia sudah diberikan mata pelajaran di semester kedua. Kemudian sudah juga bisa, saking cerdasnya, berbakatnya, berikan dia mata pelajaran di semester, kelas 6 di awal, di kuartal pertama. Itu caranya kalau yang saya pernah lihat di luar, gitu ya. Karena ini pernah dialami oleh anak saya sendiri, makanya saya bisa cerita. Jadi anak saya itu ketika tidak pernah mengalami kelas 1, oleh gurunya langsung di kelas 2. Karena cepat menyelesaikan pembelajaran, jadi yang dikerjakannya berbeda dengan teman-temannya. Gitu. Tapi gurunya harus berikan penjelasan bahwa yang ini spesial pelajarannya. Jadi jangan ada iri-irian. Gitu. Bukan berarti kalau makanan ini lebih enak, gitu. Ya untuk dia enak karena mudah, gitu loh. Ya. Jadi caranya seperti itu, Pak. Jadi nanti otomatis ditemukan akselerasi dengan sendirinya anak itu ditemukan, gitu ya. Itu yang pernah saya alami, saya lihat sendiri di luar seperti itu. Jadi si A, si B karena dia cerdas, cepat menyelesaikan, berikan yang mata pelajaran berikutnya. Akhir nanti laporannya akan deskriptif, Pak. Per anak, per mata pelajaran. Untuk mata pelajaran matematika, si A sekarang semester ini ada di kelas 6. Kuartal pertama untuk matematika. Si A nama yang sama untuk di bahasa, dia adanya di semester 5, semester kedua, di tahun kelima, apa semester kedua. Begitu. Bisa jadi untuk keterampilan, gitu. Dia ada di kedudukan di rata-rata, atau mungkin bisa jadi dia ada di kelas 4 untuk keterampilannya. Itu sebetulnya laporan rapot yang benar tuh seperti itu. Jadi bentuknya nanti akan semacam kayak grafik, bukan grafik apa tabel, ya.
seperti tabel A untuk matematik. Semester kelas 1, 2, 3, 4, 5. Padahal si A sekarang duduk kelas 5. Matematik, duduknya ada di mana dia kemampuan laporannya? Dia kelas 5, tapi dia kemampuannya sudah mencapai di kelas 6 semester kuartal 1. Nanti lagi buat lagi grafik lagi, tabel lagi, buat tabel lagi, bahasa. Dia kelas 5 duduknya, tapi dia ada di kelas semester kedua di kelas 5. Terus bikin lagi tabel apa namanya olahraga atau dan yang lainnya. Itu IPS dan sebagainya. Kalau IPS menjadi setara sama kedudukan jadi kelas 5 semester yang pertama sekarang ini sedang diduduki. Itu laporan yang sebenarnya seperti itu. Laporan yang nyata, yang konkret, menunjukkan kemampuan anak. Atau terbalik, Pak. Si A di kelas 5, matematik, tapi kemampuan matematiknya di kelas 3. Gitu. Ya. Membacanya di kelas 2. Semester berapa? Kuartal berapa? Terusnya setiap anak tuh punya buku laporan. Itu lengkapnya seperti itu, laporan deskripsi. Ya. Jadi bukan anak-anak tidak menggambarkan, yang menggambarkan real kemampuan anak adalah itu tadi. Jadi kita menghargai anak akhirnya. Oh, si anak ini pintar matematik, tapi kemampuan nulis mengarangnya tidak sama. Itu sesuai dengan kedudukan di kelasnya dan waktunya di kuartalnya dan sebagainya. Gitu kira-kira Pak Chandra. Baik. Ya. Terima kasih kepada Bu Wuryani dan Pak Chandra. Mohon maaf kepada Ibu Keho dan Bu Kalispa. Waktunya karena sudah hampir habis, jadi kita langsung ke penutupan ya. Terima kasih banyak kepada yang sudah bertanya dan terima kasih banyak kepada para narasumber. Mohon maaf Pak Hari, waktunya sudah hampir habis. Jadi kita langsung ke kesimpulan ya. Metode wall language sangat efektif untuk menanggulangi kesulitan menulis agar pembelajaran dapat diperoleh dengan lengkap dan bermakna. Dalam menentukan program pembelajaran untuk anak ABK, perlu adanya identifikasi dan asesmen agar program pembelajaran tepat untuk anak. Dan perlu diingat, dalam PJJ perlu adanya perhatian dan kerjasama dari berbagai kalangan, terutama guru dan orang tua. Perlu diingat lagi, orang tua bukan guru pengganti di rumah, tetapi tugasnya membantu guru dalam mendampingi siswa. Untuk tujuan pembelajaran dapat diturunkan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, quotes yang paling saya ingat dari Bu Wuryani, sebagai seorang guru, kita harus bisa mengajarkan anak untuk memanusiakan manusia. Dan mohon maaf sebelumnya untuk Bu Wuryani, Bu Keho, dan Kalispa untuk menyediakan satu pertanyaan untuk para peserta ya. Nah, hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini terlaksana dengan baik. Meskipun tadi cukup ada beberapa kendala, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat memakluminya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang pada pagi hari ini sampai siang masih tetap semangat untuk berbagi ilmunya. Dan terima kasih juga kepada para audien yang masih bersemangat mendengarkan beberapa materi dari para narasumber. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Akhirnya, saya Puji Wahyuni pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Alhamdulillah kita sudah selesai pada hari ini, pada webinar kegiatan hari kedua hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung pada rangkaian acara webinar hari ini dan juga kemarin selama 2 hari rangkaian. Kami berharap apa yang telah kami berikan dari pemateri-pemateri yang berikan semuanya bisa bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa penutup forum bersama dan membaca basmalah bersama. Alhamdulillah, mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya selaku MC pamit undur diri, kami meminta Bapak dan Ibu untuk mengisi link evaluasi dan menonton
6 link YouTube yang akan kami berikan di grup, dan untuk link evaluasi sudah kami kirimkan ya Bapak Ibu di grup. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi tersebut, karena kedua hal tersebut merupakan syarat bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Baik, kami segenap panitia acara bimbingan teknis penanganan siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam segala perkataan ataupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua Bapak Ibu. Saya pamit dulu. Semoga Sampai kita berjumpa bertemu lagi. secara